Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas, kalian juga menginformasikan tentang pengadaan ASN tahun 2023. Nah, jadi di suratnya ini merupakan surat edaran ya dari Menteri PAN RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 14 Maret 2023. Nomor suratnya itu B521 MSM 0100 2023. Sifatnya sangat segera, kemudian halnya itu pengadaan aparatur sipil negara atau ASN tahun 2023. Nah, di sini itu ditujukan untuk pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah, yang artinya bahwa penerimaan ASN ini untuk dua, yaitu untuk ASN pusat dan ASN daerah. Nah, kita langsung saja teman-teman di isi suratnya. Nah, jadi salah satu poinnya di sini disebutkan bahwa di pendahuluan suratnya ini disebutkan bahwa kebutuhan ASN tahun 2023 itu memperhatikan ketersediaan anggaran APBN maupun APBD dengan prinsip zero growth. Nah, maksudnya zero growth di sini yaitu mempertimbangkan nantinya ke depan itu tidak ada peningkatan jumlah ASN dalam waktu tertentu. Kurang lebih seperti itulah. Nah, kemudian dikecualikan untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar, di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi nanti di surat edaran ini itu dia akan menjelaskan sedikit bahwa diutamakan itu untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, tapi nanti kita lihat lagi berikutnya. Nah, di sini disebutkan bahwa sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat diusulkan untuk semua jajaran jabatan fungsional sesuai peraturan perundangan masing-masing dan akan ditetapkan sesuai dengan ketersediaan instrumen seleksi. Jadi masing-masing instansi pusat maupun instansi daerah itu diberikan kebebasan untuk mengusulkan jabatan fungsional masing-masing, tetapi nanti untuk keputusannya itu ditetapkan dari BKN itu sendiri. Jadi makanya disebutkan nanti akan ditetapkan sesuai dengan ketersediaan instrumen seleksi. Nah, kemudian ada pun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian usulan kebutuhan ini, yaitu ada dua, yaitu untuk instansi pusat dan instansi daerah. Nah, ini dia teman-teman poinnya. Ini umum, instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Nah, jadi di poin B itu disebutkan bahwa untuk kebutuhan CPNS itu teman-teman perlu digarisbawahi, untuk kebutuhan CPNS ya, bukan P3K. CPNS itu hanya pada jabatan bidang kejaksaan. Teman-teman ingat, bidang kejaksaan, kemudian bidang kehakiman, intelijen, serta tenaga dosen. Jadi cuma 4 kategori saja untuk CPNS. Jadi bidang kejaksaan, kemudian kehakiman, intelijen, sama tenaga dosen. Itu untuk CPNS. Nah, itu untuk CPNS tingkat pusat. Jadi tahun depan itu untuk CPNS teman-teman lihat sekali, kuota untuk CPNS itu hanya 4 kategori ini saja. Sisanya itu masuk di kategori P3K. Nah, dijelaskan juga sini merujuk pada huruf A yang ini tadi. Pengusulan CPNS dan P3K itu berpedoman pada peraturan. Ini sudah seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian kebutuhan tenaga dosen itu merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan. Dan usulan kebutuhan P3K jabatan fungsional itu berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional yang juga disesuaikan. Kemudian kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada kebutuhan dari kementerian. Ya, jadi ini masing-masing berdasarkan nanti rekomendasi dari kebutuhan masing-masing kementerian. Nah, untuk instansi daerah, teman-teman lihat, untuk instansi daerah, usulan kebutuhan berdasarkan jabatan yang telah ditetapkan oleh P3K memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia tahun 2023. Jadi ada pertimbangan juga, rekomendasinya itu nanti dilihat juga berapa banyak jumlah PNS atau ASN yang akan pensiun di 2023. Kalau banyak berarti usulan kebutuhannya juga itu akan banyak. Kalau sedikit juga berarti ya tidak banyak, karena acuannya di ASN yang memasuki masa pensiun tahun 2023.
Kira-kira seperti itu. Nah, ini dia untuk usulan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Nah, itu dia teman-teman, untuk daerah itu kebutuhan P3K diprioritaskan. Ingat, prioritas itu untuk bidang pelayanan dasar pendidikan atau tenaga pendidikan, dalam hal ini guru dan tenaga kesehatan. Jadi memang diprioritaskan untuk dua ya, bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Kemudian pada daerah atau satuan unit daerah yang terpencil, tertinggal atau terluar. Nah, usulan kebutuhan P3K itu diutamakan bagi satuan unit kerja dalam pengadaan ASN 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa untuk usulan ini yang diprioritaskan itu dikasih kesempatan juga untuk satuan unit kerja yang pada tahun 2022 kemarin itu tidak mendapatkan alokasi untuk penerimaan pegawai baru atau alokasi untuk mendapatkan tambahan pegawai baru. Makanya di tahun 2023 ini mereka dikasih kesempatan untuk mengusulkan, karena tahun kemarin kan tidak diusulkan. Jadi kebutuhan ini diutamakan dulu untuk yang satuan unit kerja tahun 2022 kemarin tidak memiliki alokasi tambahan pegawai. Kira-kira seperti itu. Kemudian usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional yang sudah jelas. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi, sekiranya sudah jelas. Kemudian kebutuhan tenaga guru itu merujuk pada kebutuhan dari sama juga sebelumnya yang di atas tadi. Kebutuhan nanti merupakan usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemenristek. Kemudian kebutuhan tenaga kesehatan juga sama, usulan kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Nah, instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan, dan masa kebutuhan perjanjian, masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi. Jadi pada tanggal 20 Maret itu merupakan usulan kebutuhan ASN untuk tahun 2023 itu batasnya tanggal 20 Maret. Jadi sudah lewat 20 Maret, sudah masuk April sekarang. Kemungkinan sekarang sedang dipertimbangkan atau dipilih, diseleksi untuk kebutuhan usulan dari masing-masing instansi ini. Jadi sudah masuk tahap pemilihan berdasarkan kebutuhan. Nah, jadi ini sudah masuk di kewajiban penyelenggara ya. Nah, dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai waktu yang ditentukan, maka instansi tidak akan tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun 2023. Jadi itu sudah jelas. Nah, poin pentingnya tadi teman-teman sudah saya sebutkan bahwa untuk instansi pusat itu ada pengadaan CPNS, tapi hanya untuk 4 formasi tadi. Bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, dan tenaga dosen. Nah, kemudian untuk instansi daerah itu diprioritaskan untuk kebutuhan pegawai bidang pelayanan pendidikan. Jadi apakah ini dia sudah menutup ruang untuk jabatan fungsional lain hanya untuk bidang pelayanan dasar dan pendidikan? Kalau untuk peraturannya di sini saya kira sudah jelas teman-teman. Jadi untuk jabatan fungsional lain kita menunggu saja apakah nanti ada kebijakan lagi bulan-bulan berikutnya, atau memang hanya diprioritaskan tahun depan atau tahun ini 2023 itu hanya untuk bidang pelayanan dasar pendidikan atau guru dan bidang kesehatan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk jabatan-jabatan lain, untuk kebutuhan jabatan fungsional itu berpedoman pada, nah ini untuk kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan menteri tentang syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Berarti masih ada peluang untuk jabatan fungsional, karena kalau mau dibilang jabatan fungsional, guru dan tenaga kesehatan itu juga masuk jabatan fungsional. Nah, tapi di sini disebutkan juga untuk kebutuhan jabatan fungsional P3, usulan kebutuhan
P3K untuk jabatan fungsional itu berpedoman pada menteri. Jadi yang dimaksud di sini entah jabatan fungsional lain atau hanya jabatan fungsional guru tadi dan tenaga kesehatan. Kita menunggu saja pengumuman untuk kebutuhan formasinya, teman-teman. Jadi untuk perlu diketahui itu saja untuk pengadaan CPNS. CPNS itu hanya di tingkat instansi pusat. Kemudian untuk instansi daerah itu yang ada juga tahun depan hanya P3K. Jadi sama juga seperti tahun ini ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Jika jika masih ada yang kurang dimengerti boleh ditanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.